Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fani Nurhayati dengan NIM 2020194. Kemudian Sofiatul Zahra Azza dengan NIM 2020199. Dan Risma Mufidatul Maulidiyah dengan NIM 202011108. Di sini kami akan mempresentasikan hadis tentang orientasi pendidikan. Yang pertama, definisi orientasi pendidikan. Orientasi adalah suatu peninjauan untuk menentukan sikap ataupun pandangan yang mendasari perhatian atau kecenderungan. Dengan kata lain, pemahaman kepada peserta didik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi pendidikan Islam merupakan suatu cara penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif atau bersungguh-sungguh. Orientasi juga dapat diartikan dengan image dan expectation terhadap sistem pendidikan yang dibangun. Orientasi pendidikan dalam perspektif pendidikan terdapat dua misi. Yang utama yaitu sebagai misi preservation dan yang kedua sebagai misi promoting social change. Preservation ini memiliki peran yang meliputi menjaga identitas kultural atau cultural identity, menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya masyarakat di mana pendidikan itu berlangsung. Sedangkan misi promoting social change memiliki misi bagaimana pendidikan mengajarkan beragam cara yang akan merubah masyarakat kepada yang menuju yang lebih baik atau yang lebih maju. Pendidikan sebagai wahana penyebaran pengetahuan sains dan teknologi, mempunyai nilai-nilai modernitas, mempunyai berbagai keterampilan yang berbasis teknologi, sampai dengan pengembangan yang mempunyai muatan ideologi. Yang kedua, tujuan orientasi pendidikan. Tujuan mengandung arti sesuatu yang akan dicapai melalui usaha dan aktivitas. Dengan adanya tujuan, aktivitas dan usaha manusia menjadi lebih terstruktur dengan baik dan bermakna. Jika tanpa tujuan, pasti semua usaha dan aktivitas manusia akan menjadi tidak beraturan. Tujuan pendidikan yaitu komponen pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap komponen lainnya, sehingga semua aspek pembelajaran harus diarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Dari hasil Kongres Pendidikan Islam Sedunia tahun 1980 di Islamabad menyebutkan bahwa pendidikan Islam harus memiliki tujuan mencapai pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, seperti nilai spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, dan bahasa secara individu maupun kolektif, dan juga menyeluruh dan seimbang melalui latihan jiwa, diri manusia yang rasional, dan juga perasaan dan indera manusia. Tujuan pendidikan Islam juga mengarahkan manusia ke arah kebaikan dan kesempurnaan dengan perwujudan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi maupun seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam sendiri harus berorientasi terhadap 4 aspek utama, yaitu yang pertama, manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua, berorientasi pada sifat dasar manusia dan mengembangkan fitrah insaniyah yang dimiliki sesuai kapasitasnya. Yang ketiga, berorientasi pada tuntutan masyarakat dan zaman. Yang terakhir, berorientasi pada kepentingan dunia dan akhirat. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang orientasi kependidikan. Yang pertama yaitu hadis tentang pentingnya orang tua memberikan pendidikan adab atau akhlak kepada anak. Redaksi ini ditahrij oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad penduduk Mekah nomor hadis 14.856 dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Berbakti dan Menyambung Silaturahim nomor hadis 1875. Redaksinya dalam Musnad Ahmad yaitu sebagai berikut. Haddatsana Yazid ibnu Haruna qala akhbarana Amir ibnu Shalih ibnu Rustum al-Muzani haddatsana Ayyub ibnu Musa ibnu Amir ibnu Sa'id ibnu al-Asi qala ibnu Sa'id ibnu al-Asi an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladahu
أفضل من أدب حسن. قال أبو عبد الرحمن حدثنا به خلف ابن هشام البزار القواريري قال حدثنا عامر ابن أبي عامر بإسناده فذكر مثله, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harum berkata, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sholih bin Rustum al-Muzanni, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa bin Amr bin Sa'id bin al-Ashi berkata, atau Ibnu Sa'id bin al-Ash dari ayahnya dan dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih utama dari sebuah adab yang baik. Abu Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada kami dengan hadis ini Khalaf bin Hisham al-Bazzar dan al-Qawariri berkata, telah menceritakan kepada kami Amir bin Ibnu Amir dengan sanadnya, lalu dia menyebutkan seperti itu. Kemudian hadis kedua yaitu riwayat dari Imam Bukhari. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala'i qala haddatsana Hammad bin Usamah an Buraidi ibn Abdillah an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'atha Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilat al-ma' فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burda dari Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras, lalu menahan atau tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku utus dengannya. Berkata Abu Abdullah, Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Dan hadis yang terakhir yaitu Imam Muslim dalam keutamaan di dalam bab perumpamaan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus dengannya. Nomor hadis 4232. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Abu Amir al-Ash'ari wa Muhammad ibnu al-Ala'i wal lafdu li Abi Amirin qalu haddatsana Abu Usamah an Buraidi an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kamathali ghaitin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilat al-ma'a faambatat al-kala'a wal ushba al-kathiri wa kana minha ajadibu amsakat al-ma'a fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu minha wa saqaw wa ra'aw wa asaba ta'ifatan minha ukhra
innama hiya qiyanun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faqahu fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Al-Amir Al-Asy'ari serta Muhammad bin Al-A'la. Lafaz ini milik Abu Amir mereka berdua. Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perumpamaan agama yang aku diutus Allah Azza wa Jalla dengannya yaitu berupa petunjuk, dan ilmu ialah bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Di antaranya ada yang jatuh ke tanah subur yang dapat menyerap air, maka tumbuhlah padang rumput yang subur. Di antaranya pula ada yang jatuh ke tanah keras sehingga ia tergenang karenanya. Lalu air itu dimanfaatkan orang banyak untuk minum, menyiram kebun dan berternak. Dan ada pula yang jatuh ke tanah tandus, tidak menggenang air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah dan mengambil manfaat daripadanya, belajar dan mengajarkan, dan perumpamaan orang yang tidak mau tahu dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 4232. Pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam atau pendidikan non-Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan upaya pendidikan agama atau ajaran Islam dan nilai-nilai agar menjadi way of life seseorang. Pendidikan Islam merupakan proses transformasi dan internalitas ilmu pengetahuan serta nilai-nilai Islami pada peserta didik melalui pertumbuhan dan perkembangan untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Manusia dipandang Islam sebagai makhluk yang terdiri atas jiwa dan raga. Dalam proses pengembangan jiwa yang diikhtiarkan melalui pendidikan memiliki beberapa urgensi, yaitu dengan cara yang pertama memberitahu dan menjelaskan, yang kedua membimbing dan mengarahkan, yang ketiga mengontrol dan mengendalikan, dan yang terakhir membiasakan dan mengkondisikan. Oleh karena itu, pendidikan berperan sebagai instrumen pengubahan, pengembangan, dan pengarahan manusia untuk menjadi manusia yang ideal sesuai dengan yang diharapkan, serta memiliki kesanggupan melaksanakan fungsi kekhalifahan di muka bumi dan kembali kepada Tuhan sebagai insan kamil, yaitu insan yang sempurna, manusia yang sempurna. Dari proses inilah pendidikan diorientasikan kepada dunia dan ukhrawi. Hasan Nanggulung menyatakan bahwa yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya adalah kalau Islam mendidik anak didiknya agar beramal di dunia dan akan memetik hasilnya di akhirat kelak. B. Rohani versus badani, yakni antara spiritualitas dan materialitas. Dalam pembentukan jiwa, pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek rohani melalui takziah an-nafs, sedangkan aspek badani yakni material melalui dididik untuk siap ditundukkan oleh daya rohaninya sendiri. Diri yang kuat itu menurut Islam bukanlah diri yang secara fisik mempunyai tenaga yang kuat, tetapi diri yang kuat ialah diri yang mempunyai kekuatan spiritual dalam mengalahkan dorongan-dorongan yang bersifat fisikal. C. Masa lalu dan masa depan atau antara historis dan futurisme, yaitu pendidikan mempunyai tujuan membekali anak-anak didik dengan kemampuan yang dapat dijadikan alat oleh mereka untuk menggapai tantangan hidup pada masa dewasanya. Artinya, muatan pendidikan di sini setidaknya harus dirancang untuk 25 tahun ke depan, yaitu satu generasi setelah masa pendidikan berlangsung. Dan yang terakhir, pendidikan Islam antara membebaskan dan mengikatkan. Pendidikan harus ditunjukkan untuk pembebasan, yaitu
agar orang mampu menentukan pilihannya baik sekarang maupun di masa yang akan datang, yang tidak berpihak pada keyakinan, agama, maupun ideologi tertentu. Pendidikan Islam juga mengarahkan potensi manusia sebagai kekuatan aktif yang sanggup membebaskan diri dari tiranisme, baik tiranisme pada dirinya sendiri maupun yang lainnya.